Jadi teman gue ini cewek, kita sebut aja namanya Kanina ya. Oke. Kanina ini seumuran kita, ya 20-an gitu ya. Di tahun 2021 kalau nggak salah tuh masih COVID nggak sih? Masih ada. Iya, walaupun udah nggak lockdown tapi masih banyak banget sih COVID tuh. Iya, kayak kalau misalkan kita mau main kemana, jalan-jalan tuh agak ribet kan, karena banyak banget peraturannya kan. Iya. Nah gara-gara susah buat main keluar gitu, jadilah temen gua si Kanina ini main ke hotel sama 4 teman cewek lainnya. Kalau kayak staycation gitu. Betul, ya mungkin lebih gampang ya dibanding lo mau jalan-jalan kemana susah segala macem, ya udah sewa hotel aja. 5 cewek nih berarti. Nah teman gue nih mabok gitu sama teman-temannya di hotel. Jadi mereka sewa hotel buat semalam. Temennya si Kanina ini sewa hotel di daerah pusat Jakarta, hotel tua gitulah. Dan ya karena si teman gue ini bisa ngerasain hal-hal aneh, Si Kanina. si Kanina Hah. dari pertama kali masuk ke lobi hotel, Kanina ini udah ngerasa hotel ini nggak enak banget. Jadi itu weekdays dan mungkin karena COVID, hotel ini bisa dibilang agak-agak sepi. Jadi di jam 8 malam mereka sampai nih di lobi dalam keadaan ya lobi itu bisa dibilang kosong lah ya, kayak Iya. cuman ada resepsionisnya doang. Di lobi itu Kanina tuh udah ngeliat di ujung sudut salah satu lobi itu udah ada cewek yang ngeliatin dia. Tapi ceweknya tuh bukan orang. Dia udah tahu ini bukan orang karena dia bisa ngerasain kan bedanya makhluk halus sama orang. Oh, oke. Tapi memang belum ngelihat jelas, masih samar-samar. Karena jauh juga, Kanina cuma ngelihat ada cewek pakai baju putih. Dan karena udah ngerasa itu bukan orang, ya udah, Kanina tuh buang muka aja. Dan cukup tenang, maksudnya nggak takut-takut banget karena dia rame-rame kan, berlima tuh sama temen-temennya. Udah tuh, Kanina sama temen-temennya naik lift, masuk ke kamar, ngobrol-ngobrol sekitar 20 menitan di dalam kamar itu. Tiba-tiba Kanina bilang ke teman-temannya, ada yang ngetok pintu tuh. Teman-temannya pas lagi pada berisik gitu ngerasa nggak denger ada yang ngetok, kayak nggak denger apa-apa. Tapi salah satu temannya Kanina coba ngecek ke depan, ngelihat dari lubang pintu, nggak ada siapa-siapa. Pas temennya ini buka pintu juga di lorong depan pintu kosong aja, nggak ada siapapun. Nggak ada siapa-siapa nih, kata temannya Kanina. Respon Kanina cuman, oh, tapi mukanya tuh jadi nggak enak gitu loh, si muka Kanina ini. Dan semenjak kejadian itu, Kanina tuh jadi makin diem. Di saat teman-temannya lagi pada rame gosip, ngerokok-ngerokok sambil ngobrol-ngobrol rame lah, Kanina tuh tiba-tiba ngomong kayak, elah. Dia ngomong kayak gitu, bingung kan? Sendiri gitu ngomong. Sendiri. Iya. Teman-temannya juga bingung tuh kayak lu tuh, Muy. Kayak elah kenapa? Kenapa dia tiba-tiba sebel? Kan orang-orang lagi pada ngobrol gitu kan. Lagi nggak ngomongin dia juga. Iya. Salah satu temennya Kanina nanya, kenapa Nin? Si Kanina tuh cuma jawab, gak apa-apa, sebel aja gue. Dia bilang gitu. Ada satu temennya Kanina yang emang udah ngerti banget kalau Kanina ini tuh emang bisa ngelihat hal yang aneh-aneh. Kita sebut aja namanya Rere ya. Mungkin si Rere ini ngeh, jadi dia tuh coba langsung alihin pembicaraan. Karena kan kayak temen-temennya lagi pada bingung kan nih, Kanina kenapa? Ya udah Rere coba buat udah kita minum aja yuk. Mulai tuh minum si Kanina, Rere dan teman-temannya yang lain. Buka botol, udah minum asik segala macam sambil main kartu. Rere pun selalu ngelihat gelagatnya Kanina ini tuh emang sepanjang malam itu tetap ngerasa nggak asik aja. Di saat teman-teman yang lain asik banget ngobrolnya. Dan sempet di tengah mereka lagi minum sambil main kartu itu, Kanina tuh sempet minta posisi duduknya tuh tukeran sama temennya yang lain. Jadi Kanina tuh minta tukeran posisi duduk yang dia tuh ngadepnya ke jendela kamar, ke arah luar, ke arah luar hotel. Udah lanjut main lagi, dan ini entah plus atau minus ya, Kanina tuh emang gak boleh nginep sama bokap nyokapnya, makanya dia balik ke rumah. Dia doang yang pulang. Nah dia tuh balik sama 2 orang temannya lagi. Jadi si Kanina tuh punya tipe orang tua yang lu mau balik jam 12, jam 1, jam 2 terserah. Yang penting semalam-malamnya jam itu lu balik, gak boleh nginep. Oke. Pulanglah dia tuh, cabut dari hotel sekitar jam 2 pagi. Nah karena nyetir, ya dia tahu diri, emang dari tadi dia nggak minum banyak biar nggak mabok dong. Nah si Kanina ini balik bareng 2 temennya lagi, jadi bertiga tuh satu mobil. Kanina nyetir, sebelahnya Rere, di belakang satu lagi temennya Kanina tuh udah tepar banget karena mabok parah. Diantar tuh pulang satu-satu. Pas di perjalanan, udah masuk mobil, Kanina kayak udah mulai rada lega lah gitu, udah nggak takut, nggak panik ataupun nggak bad mood lah istilahnya.
si Kanina mulai bawel lagi. Walaupun sampai kayak agak-agak marah gitu ya. Pokoknya sekitar 5-10 menitan mereka keluar dari hotel ini, Kanina tuh ngedumel gitu loh Nat, Moy. Ah elah, niat gue mau seru-seruan malah digangguin gue. Jadi gitu. Emang kenapa? Kata Rere. Cerita nih si Kanina. Jadi waktu ada yang tiba-tiba ngetok, kata temennya si Kanina ini nggak ada siapa-siapa kan. Tapi pas temennya ini balik masuk ke kamar, itu Kanina ngeliat di belakang temennya ada yang ikut juga. Aduh. Masuk ke dalam kamar juga. Anjing. Di belakang temennya persis itu ada cewek pakai dress putih, mukanya bule kayak noni Belanda. Oh. Tapi mukanya pucet dan matanya tuh ngeluarin darah. Aduh. Terus si cewek ini senyum ke arah Kanina. Makanya gara-gara Kanina ngeliat kayak gitu, dia udah mulai kesel tuh. Tapi si cewek ini berdiri aja di depan pintu, bener-bener gak gerak sama sekali. Kayak Kanina nunjukin muka kesel juga, ya cewek ini tetap diem aja senyumin ke Kanina. Dan sepanjang malam mereka di sana, si cewek ini tuh selalu bener-bener ngeliatin Kanina aja, senyum-senyum kayak ini cewek cakep banget gitu. Ngerasanya kayak gitu, cuman karena Kanina diliatinnya sama ya sosok ya makhluk gaib, dia nggak ngerasa dipuji-puji sama seseorang dong ya kan. Iya. Ya, serem juga sih anjir. Nah makanya sempet tuh pas di tengah-tengah mereka lagi main kartu, lagi pada minum, Kanina minta tuker posisi duduk buat ngadep ke jendela biar dia tuh ngebelakangin si pintu kamar hotelnya. Ya. Jadi dia ngebelakangin si sosok ini. Kanina tuh bilang ke Rere di mobil, gue tuh ngerasa kalau si sosok ini tuh suka sama gue, pengen main, pengen ngobrol, tapi ya gue nggak mau, gue ogah. Iyalah. Udah tuh Rere bilang yaudah tenang-tenang, ditenangin aja sama Rere. Sampai Kanina nurunin teman-temannya, dia nyetir sendirian pulang, dan pas sendirian itu yang dia pikir dia udah aman-aman aja. Tapi ternyata enggak dong Nat, Moy. Jadi terakhir tuh si Kanina tuh nganterin Rere. Dan jarak antara rumah Rere sama rumahnya Kanina kayak cuman 15 menitan gitu loh. Begitu Rere turun, Kanina jalan nyetir ke rumahnya, tiba-tiba dia tuh merinding. Tiba-tiba aja tuh. Sambil nyetir gitu. Ya lu tau lah ya siapa yang muncul. Iya. Ya noni itu lagi. Kanina nggak berani tuh buat ngeliat ke spion tengah. Karena dari hawanya dia udah tahu siapa yang ada di kursi belakang dia. Aduh. Kayak hawanya udah sama banget tuh kayak yang dia rasain pas di hotel tadi. Iya, iya. Lemes seada-adanya, Kanina cuma bisa bilang, please jangan gangguin gue dong. Gue mau pulang, gue capek. Sambil nyetir tuh dia ngomong kayak gitu. Nah abis Kanina ngomong kayak gitu, lu tahu dari belakang Kanina dia ngedenger ada suara kayak gini. Ih. Kayak gitu. Lemes gak lo? Ah, Cuma gimana, Kanina nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia cuma bisa nyetir, yang penting gue bisa sampai rumah. Sampai di garasi rumahnya pun Kanina ngomong, udah sampai sini aja ya, gue mau masuk, gue capek, gue mau istirahat. Tetap nggak ngelihat ke belakang sama sekali. Kanina masuk rumah pokoknya. Dia naik tangga ke kamarnya di atas. Nah sampai di depan pintu kamar, Kanina tuh udah ngerasa di dalam kamarnya ini ada sesuatu yang nggak beres. Hawanya sama banget sama hawa yang pas dia rasain di dalam mobilnya dia. Gak berani dong Kanina masuk ke kamarnya sendiri. Iya. Saking takutnya kan. Dia langsung tuh masuk ke kamar kakaknya, mandi, dan dia numpang tidur di situ. Karena dia bener-bener gak mau tidur sendiri. Malam itu aman-aman aja untungnya. Kanina bisa tidur, tapi besokannya dia demam sampai 2 hari. Anjir. Nyokapnya udah tahu nih, ya anak gue kayak gimana gitu kan. Maksudnya sensitif, udah sering diikutin sama makhluk-makhluk gaib. Akhirnya dimandiin kembang tuh si Kanina ini. Jadi Kanina tuh emang sebenarnya rutin mandi kembang kayak setiap setahun sekali. Dan tahun itu, di tahun 2021 itu dia emang belum mandi kembang. Ya udah dia mandi kembang, dan untungnya abis itu dia nggak ngerasa lagi ataupun dia nggak ngeliat ada noni Belanda ini di kamarnya dia. Jadi kalau dari keterangan Kanina, si noni ini tuh emang suka sama dia gitu loh Nat, Moy. Mungkin karena emang dia cakep kali ya, di antara teman-teman dia yang lain. Nah sialnya karena Kanina bisa ngeliat, jadi dia tahu lah kalau dia diikutin. Kalau dia nggak bisa ngeliat ya mungkin ya udah aja kan, dia nggak akan sadar kalau dia diikutin. iya, iya, iya. Nah cuman ini tuh diikutinnya sampai rumah, bahkan ya sampai kamar dia sendiri. Iya, gila sih. Berarti Bi, dia tuh diikutin gara-gara dia telat dimandiin kembang, atau emang gara-gara apa saja? Kayaknya emang dua-duanya sih. Satu, dia belum mandi kembang. Karena kalau yang dia bilang ya, maksudnya kalau belum ada hal-hal yang aneh-aneh, ya emang gak perlu mandi kembang. Cuman setiap ada hal yang aneh dan
hampir tiap tahun dia ngerasain ada hal yang aneh sama badannya dia langsung mandi kembang. Nah cuma di sisi lain kayak yang tadi gue bilang, mungkin emang si makhluk ini suka sama dia gitu loh, makanya diikutin. Muibi, Ya. kalian tuh suka penasaran gak sih sama latar belakang dari sosok yang suka kalian ceritain? Kayak kenapa dia ngikutin dan gimana cara dia mati gitu-gitu. Penasaran sih gue walaupun takut ya sebenarnya ya. Gue selalu pengen nyari tahu kenapa ya dia bisa gentayangan. Terus dia matinya tragis apa enggak ya? Iya. Nah kebetulan gue tuh dapat cerita dari Kaskus. Pengalaman seseorang yang emang anak indigo dari kecil. Sampai dia tuh bisa temenan. Sampai dia juga tahu tuh latar belakang dari sosok noni Belanda yang di rumahnya dia. Nah, jadi sekitar tahun 2000-an awal ada laki-laki, kita sebut aja Ali ya namanya. Nah Ali ini tuh dari Maluku. Dia ngerantau ke Bogor bareng sekeluarganya. Pas dia ngerantau ke Bogor, bapaknya Ali ini tuh beli rumah tua yang kebetulan dijual murah. Secara status tuh rumah itu masuk ke tipe golongan A dan kelihatannya tuh cocok untuk kayak buka usaha atau perkantoran gitu saking gedenya. Kebetulan bapaknya Ali tuh juga sempat mikir di situ buat coba buka usaha kecil-kecilan di Bogor sampai akhirnya milih rumah itu. Ciri-ciri rumahnya itu tuh kayak gaya zaman kolonial Belanda, bagus gitu loh, gede rumahnya cuma udah tua. Iya, iya. Lokasinya tuh di kawasan protokol, lebih tepatnya tuh di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Nah, rumahnya Ali tuh sekitar 400 meter sebelum Istana Bogor dan 100 meter setelah air mancur. Tapi walaupun rumah tua, desainnya tuh masih bagus. Ada taman bunganya di halaman depan dan ada kebun buah-buahan di halaman belakang. Pokoknya benar-benar rumah model zaman Belanda dulu. Ya. Nah, si Ali pun bilang kalau rumahnya ini tuh angker karena kebetulan Ali tuh emang indigo dari kecil. Apalagi katanya rumahnya tuh sebelahan sama gereja Zebaut Beth Bell. Jadi ini tuh gereja tua bekas peninggalan Belanda yang angkernya juga bukan main. Di Bogor tuh. Iya benar, pada zaman itu. Nah dulu tuh di gereja itu Ali bilang sering ketemu sama pendeta bule tanpa kepala yang matinya tuh tragis banget. Katanya sih lehernya putus ditebas sama kaum pribumi. Anjir. Oh anjir. Nah lanjut di rumah tua yang Ali tempatin itu tuh jadi tempat perkenalan Ali sama dunia gaib yang serba misterius sama gak kasat mata. Jadi di rumah itu tuh banyak penampakan-penampakan yang Ali lihat. Tapi karena waktu itu Ali tuh masih kecil, dia tuh mikir kalau semua itu tuh orang. Ali pun jadi tahu itu semua ternyata sosok gak kasat mata tuh dari orang tuanya. Karena ternyata yang bisa lihat tuh cuma si Ali. Jadi Ali tuh suka cerita Moebi kalau ada hantu yang melototin, bisa terbang, bisa hilang dan badannya tuh kayak tinggi besar gitu. Terus kadang si Ali tuh juga ngeliat ada tentara Jepang yang datang dari luar terus masuk rumahnya tanpa izin. Kayak seakan-akan itu tuh emang rumahnya. Iya, iya. Tapi dari sekian banyak sosok tak kasat mata yang dilihat sama si Ali tuh paling penasaran sama sosok noni Belanda yang ada di rumahnya dia. Nah noni Belandanya itu tuh cantik banget Moebi. Dilihat dari fisiknya tuh umurnya sekitar 18-25 tahun lah. Noni itu tuh rambutnya pirang, agak gelombang kriwil-kriwil, ngelingkar kayak bekas gulungan roll gitu di bagian rambut depannya. Pakai topi bundar, bajunya tuh gaun putih panjang sampai nyentuh ke tanah, sama agak transparan gitu di bagian belakangnya. Kurang lebih tuh kalau si Ali bilang penampilannya tuh mirip sama Rose yang di film Titanic. Oh. Oke. Nah, mungkin karena bentuk fisiknya yang paling bener dan paling cantik di antara setan yang lain, jadi Ali tuh kadang suka merhatiin dia, mandangin dia, pokoknya bener-bener ngeliatin terus lah. Tapi kesehariannya Noni ini tuh juga unik banget Muibi. Biasanya si Noni ini tuh suka banget ngeliat bunga anggrek tanaman ibunya si Ali. Pokoknya pas bunga anggrek itu lagi bermekaran, biasanya kuncup bunga itu tuh dihirup wanginya sama si Noni ini. Oke. Saking si Ali ngeliatnya aneh, di saat semua makhluk halus pada diem di tempat masing-masing, cuma si Noni ini aja nih yang suka berkeliaran keliling-keliling rumahnya si Ali. Terus berhenti cuma buat ngeliat bunga anggrek ini. Habis itu keliling lagi, berhenti lagi ngeliat bunga anggrek itu lagi. Pokoknya diulang-ulang gitu aja tuh kegiatannya sehari-hari. Sampai ada satu hari Moebi, si Ali tuh dengar suara perempuan. Suaranya tuh halus banget, lagi nyanyi-nyanyi tapi suaranya tuh pelan. Jadi kayak tipis-tipis doang gitu. Iya bener Moy. Nyanyiannya tuh juga samar-samar kayak pakai bahasa Belanda gitu. Dan pas Ali ngeliat sekitar, ternyata itu tuh sosok Noni itu lagi nyanyi. Oh. Terus di hari berikutnya Moebi, Ali tuh dengar ada perempuan nangis-nangis sampai jerit-jerit gitu. Dan ternyata
itu tuh sosok Noni itu juga. Nah tapi anehnya ngedenger itu tuh Ali bukannya takut tapi malah keikut sedih. Karena ngerti gitu maksudnya? Ya gue juga gak tahu sih Muy, mungkin si Ali ngelihat masa lalunya kali ya. Iya mungkin sih. Nah karena Ali juga gak pernah ngerasa diganggu sama sosok Noni ini, jadi Ali tuh gak pernah negor si Noni ini. Walaupun ya sebenarnya mah bisa-bisa aja, karena Ali kan juga bisa komunikasi sama sosok tak kasat mata kan. Tapi Ali tuh juga sungkan buat nyapa si Noni ini. Tapi besokannya Muibi, pas Ali lagi nonton TV, tiba-tiba Noni itu tuh berdiri di samping TV kayak berusaha ngedeket gitu ke Ali. Nah karena Ali juga lumayan kaget, dia perhatiin tuh mukanya si Noni itu. Tapi mukanya si Noni ini tuh berubah. Dari yang biasanya cantik, tiba-tiba mukanya tuh serem yang kayak orang lagi marah gitu. Kenapa? Nah gak tahu juga Muy, tapi akhirnya disenyumin tuh sama si Ali. Dan si Noni ini juga senyumin Ali balik. Terus si tangannya Noni ini tuh kayak ngelambai ngajak Ali gitu. Nah si Ali yang penasaran akhirnya nyamperin lah si sosok Noni ini. Baru beberapa langkah ngedeket ke Noni, tiba-tiba tuh sekeliling rumah Ali berubah Muibi. Tempat TV, sofa, karpet, sama lemari Ali tuh hilang dalam sekejap gitu. Keganti sama barang-barang jadul yang gak pernah dilihat Ali sebelumnya. Ali di situ tuh mikir, ini kan rumahnya dia, tapi kok keganti semua ya barang-barangnya. Sampai warna cat rumah pun ikut berubah. Oh. Di situ penglihatannya Ali tuh langsung berubah. Dia langsung berusaha ngeliat keluar rumah pun. Di luar rumah itu berubah banget. Jalanan yang tadinya di aspal berubah jadi belum di aspal gitu loh. Masih tanah-tanah gitu. Pokoknya Ali tuh ngerasa kayak dia tuh balik ke zaman dulu gitu. Di situ akhirnya Ali ngeliat sosok Noni itu. Dan si Noni itu cuma bisa senyum ke Ali. Nah pas Ali lagi ada di situ, Ali tuh sempet-sempetnya Muibi keliling rumahnya sendiri dari depan sampai belakang. Terus dia tuh ngeliat ada 2 orang bule pakai baju militer, atasan seragamnya warna biru, celananya warna abu-abu, dan mereka tuh bawa senjata. Ali pun juga ngeliat ada satu keluarga lagi makan malam di ruang bagian belakang. Dan ternyata itu tuh si Noni bareng sama laki-laki muda berseragam militer sambil mangku balita perempuan. Ali tuh bingung di situ siapa laki-laki dan balita perempuan itu, karena yang Ali kenal tuh cuma si Noni doang kan. Tapi setelah Ali lihat-lihat lagi, dia mikir mungkin itu suami sama anaknya si Noni itu. Akhirnya Ali jalan lah mau nyamperin mereka ke ruang makan. Disapa tuh sama si Ali. Tapi Noni itu tuh gak ngerespon, bahkan kayak gak ngeliat kehadiran Ali sama sekali. Akhirnya Ali duduklah di meja makan bareng mereka tuh. Walaupun mereka juga gak tahu tuh ada kehadiran si Ali di situ. Tapi tiba-tiba tuh ada suara kayak duar, duar, duar. Kayak ada bunyi petasan gede banget. Ali di situ kaget banget. Terus dia merhatiin lah muka si Noni kayak ketakutan gitu. Dan si Noni itu langsung lari ngebawa anaknya terus ngumpet di pojokan. Nah suaminya tuh tetap duduk di meja makan itu. Terus gak lama Muibi datang segerombolan serdadu Jepang. Tiba-tiba datang gitu? Iya tiba-tiba datang Muy. Buset. Nah salah satu si serdadu Jepang itu tuh ngehajar, bahkan ngeludahin si suaminya Noni ini. Wow. Dan gak lama suaminya Noni tuh ditembak di kepalanya. Anjir. Serdadu Jepang itu tuh kelihatan kayak belum puas tuh ngebunuh si suaminya si Noni. Mereka akhirnya ngegeledah setiap sudut rumah mereka, sampai akhirnya ketemulah si Noni sama anak perempuannya ini. Ya anjir. Terus diseret tuh dari si tempat Noni itu ngumpet. Si Noni ditaruh di sebelah jasad suaminya dan diperkosa secara ganti-gantian sama serdadu Jepang itu. Anjing. Wah gila banget. Tapi gak sampai situ aja Muibi. Akhirnya kepalanya Noni tuh ditembak sampai isi kepalanya si Noni ini bercacaran keluar semua. Anjir. Si Ali berarti ngeliat sendiri tuh semua kejadian yang terjadi di hidupnya si Noni. Iya bener Muy. Berarti si Ali bahkan sampai tahu tuh kenapa si Noni ini bisa sampai meninggal dan gentayangan. Iya, tapi Muibi, ceritanya Ali tuh gak sampai situ doang. Jadi masih banyak lagi cerita Ali dan si Noni Belanda ini. Tapi kayaknya gak mungkin deh gue ceritain malam ini.